Setelah proses perkenalan dan negosiasi, akhirnya mereka berdua tuh sepakat untuk sekali kencan tarifnya itu Rp300.000. Oke gengs, lagi-lagi Indonesia tuh harus heboh dengan penemuan sesosok perempuan yang diduga telah kemudian jasad itu dibuang. Sampai akhirnya jasad perempuan tersebut ditemukan oleh warga yang lagi snorkeling di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Yang mana saat ini identitas dari jasad perempuan tersebut itu udah berhasil diidentifikasi oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Jadi gengs, penemuan jasad ini tuh ditemukan sudah dalam keadaan wajah yang dan nyaris udah nggak bisa dikenalin lagi. Jadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat, ada seorang warga yang lagi enak-enak snorkeling di sekitar Pulau Pari yang akhirnya dia tuh terkejut. Dia menemukan jasad seorang perempuan yang ada di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Yang kemudian warga tuh rame-rame langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian setempat. Yang akhirnya polisi langsung melakukan evakuasi jasad dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dan hasil olah TKP yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, akhirnya penyidik itu berhasil mengidentifikasi korban tersebut, yang mana saat ini diketahui jika perempuan tersebut berinisial RR, yang diduga telah menjadi korban yang dilakukan oleh pria yang saat ini diketahui bernama Niko Yandi Putra. Yang mana si korban itu berkenalan dengan pelaku melalui proses booking out, atau bahasa gaulnya si korban ini wanita lewat aplikasi micet gengs. Dan kira-kira apa yang menjadi motif tersebut dan bagaimana cara penyidik sampai akhirnya bisa memecahkan kasus ini? Gimana cerita selengkapnya? Dan ini ceritanya bakal gue bahas untuk kalian. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. Jadi gengs, awal mulanya kasus ini bermula pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam setengah 12 malam, ketika pria yang bernama Niko Yandi Putra itu sedang mencari teman kencan alias cewek lewat aplikasi micet yang titik pemesanannya ada di area kos-kosan milik si pelaku yang berada di Jalan Raya Perjuangan, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Yang kemudian si Niko itu berhasil menemukan teman kencan dengan akun yang bernama Karin, yang merupakan akun dari si korban RR ini. Setelah proses perkenalan dan negosiasi, akhirnya mereka berdua tuh sepakat untuk sekali kencan tarifnya itu Rp300.000. Selanjutnya si korban datang ke kos-kosan Niko untuk ngejalanin kewajibannya sebagaimana yang mereka udah sepakatin ya gengs. Menurut keterangan dari si pelaku, setelah kegiatan kotor itu selesai dilaksanain, tiba-tiba si korban itu minta uang tambahan sebesar Rp100.000 karena si korban beranggapan kalau dia itu udah ngelakuin servis yang terbaik ke Niko, sehingga menurutnya tuh dia layak untuk dikasih uang tambahan. Ya bisa dibilang si korban ini minta tips tambahan. Tapi si Niko itu nggak mau karena mereka udah sepakat di angka Rp300.000. Karena Niko nolak untuk ngasih tips, akhirnya si korban tuh langsung marah dan langsung memaki-maki Niko dengan kata-kata yang kasar. Dan dia pun mengancam bakal membawa kakak laki-lakinya untuk mukulin Riko. Karena si Riko sakit hati sama perkataan si korban, akhirnya Niko langsung kalap dan gelap mata, langsung leher korban pakai tali sepatu, sampai akhirnya korban pun harus. Dan setelah si RR meninggal dunia, Niko pun langsung mengambil handphone milik korban dan dengan sigap dia langsung membungkus si korban RR ke dalam kardus AC. Dan kemudian si pelaku mengikatkan kardus yang berisi jasad korban ke motor miliknya supaya bisa dengan mudah untuk dibawa pakai motor untuk dibuang ke sungai Jembatan Besi yang ada di Teluk Pucung di daerah Bekasi Utara. Yang akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 April jam 5 sore ada seorang warga yang menemukan jasad korban RR yang udah hanyut sampai ke jalan dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Jadi setelah penyidik melakukan penelusuran identifikasi terhadap jasad korban perempuan yang berinisial RR, ternyata si perempuan tersebut adalah warga kampung Bebedahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mana diketahui kalau almarhumah RR ini ternyata sudah menikah dan telah pisah ranjang dengan suaminya. Jadi menurut keterangan warga, RR ini udah 2 tahun terakhir itu pisah ranjang dengan suaminya, yang mana ibu dari 2 orang anak tersebut tidak pernah terlihat lagi. Bahkan menurut kesaksian dari warga kampung, kalau status pernikahan korban dengan suaminya juga nggak jelas apakah sudah cerai atau hanya pisah ranjang aja.
Warga cuma tahu kalau 2 orang anaknya itu udah dibawa sama si korban ke rumah keluarga besarnya yang ada di Ciamis. Ya memang awalnya warga setempat mengetahui kalau si RR ini nggak pernah bekerja ya gengs. Cuman suaminya aja yang bekerja sebagai buruh serabutan. Sampai akhirnya RR itu menitipkan anaknya ke Ciamis dan dia pun memutuskan untuk berangkat ke Jakarta untuk mengadu nasib sampai akhirnya dia pun harus menjadi korban. Yang mana si pelaku yang bernama Niko Yandi Putra itu diketahui bekerja di tempat masakan Padang yang nggak jauh dari tempat tinggalnya. Jadi gengs, menurut keterangan dari adik pemilik kosan yang bernama Sopari, si pelaku baru 2 bulan tinggal di kos-kosan tersebut. Dan selama ngekos, Niko itu dikenal sebagai sosok orang yang baik dan sopan kepada tetangga. Jadi pas tahu berita kalau ternyata si Niko itu merupakan pelaku, itu ngebuat pemilik kosan kaget dan gak nyangka. Bahkan menurut keterangannya, si Niko sempat meminta tolong kepada tetangganya untuk membantu mengangkat kardus AC ke atas motornya. Yang saat ini kita udah tahu kalau di dalam kardus itu sudah berisi RR. Setelah warga Pulau Pari geger dengan adanya penemuan jasad tersebut, akhirnya penyidik langsung melakukan proses olah TKP terhadap kasus ini. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka Niko pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 5 pagi di daerah Guguak, Padang, Sumatera Barat. Jadi gengs, setelah si pelaku membuang jasad RR, dia tuh langsung melarikan diri ke daerah Sumatera Barat. Ya mungkin ini ada hubungannya karena dia kerja di rumah masakan Padang. Jadi mungkin dia punya kenalan dan tinggal di sana. Dan fun fact-nya gengs, di kasus ini penyidik ternyata nggak cuma menangkap si Niko, penyidik pun menangkap 2 orang lainnya. Jadi ada total 3 orang termaksud si pelaku, yang mana 2 orang lainnya merupakan kekasih dari si korban RR. Jadi gengs, setelah penyidik melakukan pendalaman terhadap kasus ini, ternyata si RR itu juga punya 2 orang kekasih yang sama sekali nggak tahu kalau si RR punya pacar lain, apalagi sampai ngebuka jasa layanan sebagai wanita open BO. Jadi memang kasus ini tuh gila banget, dan baru terungkap pada saat penyidik gabungan melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Dan infonya, 2 kekasih RR yang sempat ditahan oleh penyidik saat ini telah dibebaskan karena menurut penyidik mereka tidak memiliki keterkaitan terhadap kasus ini. Dari kasus ini, dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Niko, dia pun akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP, pasal 339 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Jadi gengs, dari kasus ini kita belajar, khususnya kalian para perempuan, untuk nggak mengambil pekerjaan yang memang nggak sesuai dengan norma susila, norma agama, dan juga norma hukum. Jangan sampai kita menjual diri hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Dan yang lebih penting, kita juga harus menghindar kalau ada lingkungan yang nggak bener ya gengs, karena bisa jadi justru lingkungan tersebut yang membuat kita masuk ke dalam lembah hitam. Karena kalau udah kejadian kayak begini, ya pastinya menjadi korban adalah 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Sampai akhirnya mereka pun harus ditinggal sama ibunya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya semoga aja pekerjaan open BO itu nggak semakin banyak di Indonesia. Walaupun zaman sekarang kegiatan kotor ini juga udah didukung sama teknologi aplikasi yang ngebuat jadi lebih praktis dan ekonomis. Sekian pembahasan dari gua tentang kasus yang terjadi di Pulau Pari. Jadi untuk kalian yang punya kritik, ide, dan juga saran bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, gua Ren Carter, pamit undur diri and see you on my next video.